Presiden Muammar Muhammad al-Qaddafi adalah satu nama yang sangat disegani dan ditakuti Barat, termasuk Yahudi Zionis Lanatullah. Keberanian al-Qaddafi, terutama saat menghadapi Barat, sudah dikenal dunia. Volume beliau sehingga melemparkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa saat berpidato pada pemimpin dunia di Majelis Agung PBB mencatat sejarah tersendiri, membuktikan volume dan sikap tidak toleransi dan tidak kompromi beliau ke Barat. Malang sekali ketika ada rakyat Libya yang terpengaruh dengan dakwah Barat, mempertuhankan demokrasi dan hak kebebasan manusia tanpa batas acuan Barat, memilih untuk menggulingkan pemerintah yang banyak berjasa kepada mereka. Sejak Gaddafi menjadi pemimpin tertinggi Libya, ia menggunakan minyak untuk membantu kepentingan dunia Arab terutama dalam rangka menentang Israel dan juga membantu gerakan-gerakan kemerdekaan di seluruh dunia. Para pemimpin Libya menyadari bahwa kekayaan yang mereka peroleh adalah anugerah Allah, oleh karena itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan Islam. Pemerintah Libya memberikan bantuan keuangan yang cukup besar bagi upaya misi Islam dalam rangka membantu meningkatkan organisasi-organisasi dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebangkitan Islam terutama bagi kelompok-kelompok minoritas Muslim di negara-negara non-Muslim. Namun inilah kebijakan pemerintah Libya di bawah pimpinan Muammar al-Qaddafi yang paling terkesan untuk penduduk Libya saat itu. 1. Setiap individu rakyat Libya menerima imbalan dari hasil minyak bensin Libya yang dimasukkan langsung ke rekening bank masing-masing. Tak payah nak tuntut royalti, ini juga praktek pemerintah Emirat Arab yang mengalokasikan dalam konstitusi bahwa 40% dari hasil minyak UEA adalah untuk rakyatnya. 2. Respek terhadap penyebaran agama Islam, Gaddafi membentuk suatu lembaga yang bernama World Islamic Call Society yang bertujuan untuk membina generasi muda dan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu Gaddafi juga mendirikan masjid di banyak negara, salah satunya di Indonesia yakni Masjid Muhammad Gaddafi Sentul Bogor. Namun kini sudah berganti nama menjadi Masjid Umar Al-Mukhtar. 3. Bank di Libya tidak mengenakan riba. 4. Muammar Gaddafi juga bersumpah orang tua dan keluarganya tidak akan memiliki rumah selagi tiap rakyat Libya tidak memiliki rumah. Bapak Gaddafi sudah meninggal tanpa punya rumah, dan Gaddafi dan anak istrinya masih duduk di dalam tenda. 5. Di Libya tidak ada rumah yang dipajak. 6. Rakyat yang mau bertani atau berladang akan diberikan tanah, ternak dan benih gratis. Ide Gaddafi memang sangat luar biasa. Agar tidak bergantung dengan negara lain, ia menerapkan pemberian rumah gratis kepada warganya yang bertani. Tidak hanya rumah, lahan dan persediaan bibit juga diberikan secara cuma-cuma sampai kapanpun. 7. Tidak ada tagihan listrik di Libya alias listrik gratis bagi rakyat Libya. 8. Pendidikan gratis. Gaddafi memiliki aturan wajib bagi para pegawai di pemerintahannya untuk membuat warga Libya merasa nyaman. Gaddafi juga membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan di Libya. Lebih menariknya lagi, program kesehatannya merupakan terbaik di daratan Timur Tengah dan Afrika. Tidak hanya itu, bagi warganya yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, semua biaya akan ditanggung pemerintah. 9. Fasilitas medis adalah gratis. Dan juga tidak ada pengemis dan gelandangan di era kekuasaan Gaddafi, tidak ada pengemis dan gelandangan di Libya. Gaddafi memberikan siapa saja rumah tinggal secara gratis. Pemerintah juga akan memberikan santunan kepada warga yang belum mendapatkan pekerjaan hingga orang yang bersangkutan mendapat pekerjaan. 10. Tiap pasangan pengantin baru mendapat peruntukan one-off payment sebesar 60.000 dinar dari pemerintah atau senilai 80 juta untuk modal awal bagi warganya yang ingin membina rumah tangga. Tak hanya di situ, pemerintah juga akan memberikan hadiah sekitar 65 juta lebih kepada ibu dan bayi yang baru lahir. 11. Harga gas terlalu murah pada nilai 12 sen per liter. Meskipun tidak se-ekstrim menggratiskan listrik, namun Gaddafi memangkas harga bahan bakar untuk warga Libya dengan harga sangat murah. Di saat Gaddafi berkuasa, harga bahan bakar tergolong flat dari tahun ke tahun dengan harga Rp1.867 per liter. 12. Pembelian kendaraan diberi pembiayaan keuangan tanpa bunga. Satu sistem irigasi dan pembuangan yang hebat dibangun untuk mewujudkan daerah pertanian yang membebaskan Libya dari ketergantungan pada sumber makanan luar.
13. Rakyat dan negara Libya menikmati kualitas kehidupan yang tinggi dibandingkan dengan negara Afrika yang lain. 14. Kebanyakan sektor kesehatan umum, pendidikan dan minyak di bawah subsidi pemerintah. 15. Libya memiliki tingkat kematian bayi yang paling rendah dan tingkat hidup yang tinggi. 16. Penilaian melek ilmu adalah 90%, sedangkan saat kudeta oleh Qaddafi terhadap Raja Idris tingkat Muammar Gaddafi dikenal sebagai tokoh revolusi Libya yang disegani Barat dan menonjol di wilayah Arab dan Afrika. Sosoknya dikenal kontroversial, ia begitu dicintai para pendukungnya, namun dibenci oleh musuh-musuhnya. Setelah membawa Libya menjadi salah satu negara paling stabil dan makmur di Afrika, sosok Qaddafi juga lekat dengan tindakan penindasan dan kediktatoran. Qaddafi juga dikenal aneh dan memiliki filosofi politik dan ekonominya sendiri, yang diterbitkan dalam buku hijaunya yang terkenal. Sesuai dengan prinsip Islamnya, Qaddafi juga melarang minuman beralkohol dan perjudian. Qaddafi melakukan serangkaian upaya untuk menyatukan negara-negara Arab, namun tidak berhasil. Dengan tegas, Qaddafi menentang negosiasi dengan Israel dan menjadi pemimpin yang disebut Front Penolakan Negara-Negara Arab dalam hal ini. Untuk mengelabui dunia, perencanaan ini tidak menjurus langsung ke Libya dan Suriah, sebaliknya mengucar-kacirkan beberapa negara lain terlebih dahulu termasuk juga pemerintah kerajaan, sengaja diatur agar terlihat seperti gerakan revolusi rakyat menuntut kebebasan. Namun tindakan terhadap negara selain dari Libya dan Suriah terlihat amatlah berbeda. Pemerintahan kerajaan Arab telah diselamatkan melalui beberapa metode yang dipimpin oleh pemerintah Wahabiyah Saudi Arabia. Setelah Tunisia, kekacauan meletus di Mesir pula. Husni Mubarak dijadikan kambing hitam untuk menutup niat mereka sebenarnya. Tak perlu NATO atau bos mereka USA membuat serangan militer menjatuhkan Husni Mubarak. Cukup dengan peran beberapa prosi saja. Dalam waktu yang sama rakyat Libya dihasut melalui sentimen dan nafsu untuk mengganti pemerintah. Peristiwa di Mesir dijadikan contoh. Mereka didorong oleh agen-agen rahasia CIA dan Mossad meniupkan sentimen anti-pemerintah. Metode yang digunakan identik dengan apa yang telah digariskan dalam protokol Zionis dan perencanaan rahasia Illuminati. Sayangnya rakyat Libya telah dikeliru, malah begitu mudah dihasut melalui berbagai informasi palsu yang dikembangkan secara sistematis agar membenci Qaddafi. Media alternatif dipergunakan secara maksimal sebagai alat propaganda terbaik untuk menutup suara pemerintah. Media lain telah dilabel sebagai alat pemerintah dan hanya memuat berita yang memihak pemerintah atau alat propaganda pemerintah. Rakyat Libya disarankan agar mengabaikannya. Senjata utama seri kejatuhan negara Islam ini adalah kebohongan. Kebohongan berarti dusta, itu adalah gelar yang sinonim dengan Dajjal laknatullah. Fitnahnya berdasarkan pendustaan yang hebat sehingga orang beriman pun akan hilang kewarasannya. Bila terpengaruh dengan janji manis untuk hidup bebas, tanpa batas, seperti masyarakat Barat, demokrasi dimomokan sebagai sesuatu yang amat indah. Untuk itu rakyat Libya sanggup mengorbankan segalanya. Sebagaimana Irak, Barat membangun trik, membantu mempercepat kerusakan dengan berbagai pembatasan dan intimidasi. Bertujuan untuk melemahkan Gaddafi. Akibatnya rakyat menjadi korban, hidup menderita dan mengalami kesusahan. Pada waktu ini berhamburlah janji gunung roti, bakal dinikmati dan ditawarkan sebagai imbalan jika membuang pemerintah sudah ada. Ingatlah mereka menciptakan masalah diikuti penawaran solusi. Bagi siapa yang sudah memahami perencanaan Zionis, The Protocols of the Elder of Zion, hal ini bukanlah sesuatu yang ganjil. Itulah kondisi sebenarnya yang terjadi yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Nasib yang sama bakal dilalui oleh semua negara Islam, tidak terkecuali Indonesia dan Malaysia. Dajjal tidak akan mengizinkan Islam dan segala sistemnya diketengahkan. Para pemimpin negara Islam harus siap untuk mati atau hidup dalam penjara karena dunia saat ini milik Dajjal. Siapa Gaddafi sebenarnya? Keburukan demi keburukan ditonjolkan untuk menutup setiap kebaikan yang dilakukannya untuk rakyat Libya.
Begitulah kejahatan yang dilakukan oleh pro-si Dajjal ini. Hal yang paling ditakuti adalah keinginannya memaksa Barat membeli minyak dan berurusan perdagangan dengan mata uang baru yang bakal diperkenalkannya, yaitu dinar emas. Usahanya hampir berhasil dan diterima oleh sebagian besar negara Afrika dan sebagian dari negara Arab. Dinar emas akan menjadi nilai penukaran baru perdagangan menggantikan USD dan Euro. Dari saat inilah Barat terdesak untuk mempercepat usaha membunuh Gaddafi, namun usaha tersebut gagal. Proksinya yang sekian lama tidak sealiran dengan Gaddafi diangkat sebagai pejuang dan dibantu secara rahasia. Perancangan diatur untuk melakukan sabotase dan menabur propaganda. Berita sebenarnya ditutup dari pengetahuan dunia. As Gaddafi reaches his 25th anniversary, the Islamic resurgence taking root in North Africa is no friend of his. All mosque preachers